Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in wa ala umuri din wa din, thumma salatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini, dalam waktu yang penuh barakah, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih memegang teguh keimanan dan keislaman kita, dan dalam keadaan masih bisa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan pada kita sekalian, dan juga dalam keadaan masih bisa bersabar atas segala ujian yang telah menimpa kita. Kemudian salawat dan iring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan kita berharap juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ustadz, para ustadzat, para asatidah, para ustadzat, para tokoh masyarakat yang kami hormati, insyaallah sebagaimana diamanahkan, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tilawah surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa surat Al-Fatihah merupakan rukun di dalam salat kita, sehingga ketepatan dalam membacanya ini sangat berpengaruh pada keabsahan salat kita sekalian. Artinya, ketika seseorang membaca surat Al-Fatihah dengan tepat, maka insya Allah salatnya sah. Sebaliknya, apabila dia membaca surat Al-Fatihah dengan beberapa kekeliruan yang mengakibatkan perubahan makna, nanti akan kita berikan contohnya beberapa kekeliruan tersebut, maka salatnya berpotensi tidak sah. Kita akan mengawali pembahasan ini dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, warattilil Qur'ana tartila. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattil. Apa artinya warattil? Dan tartilkanlah. Warattil dan tartilkan. Warattilil Qur'ana, dan tartilkanlah Al-Qur'an itu tartilan, setartil-tartilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Dan tartilkanlah Al-Qur'an setartil-tartil. Maksudnya apa? Bacalah Al-Qur'an dengan bahasa yang paling fasih. Sebagaimana perkataan para ulama bahwa yang dimaksud tartil adalah artinya irsalul kalimah minal fammi bisuhulah wastiqamah. Jadi makna tartil apa? Mengeluarkan setiap kata dari mulut kita dengan ringan dan tepat. Tepat dan ringan. Bukan sekadar ringan tapi asal-asalan. Bukan juga pengen tepat tapi berlebihan. Namun benar-benar proporsional. Tepat, ringan. Seperti itu. Atau misalnya menurut Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa makna tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan setiap pelafalan huruf-hurufnya dan juga memahami kapan di mana ia bisa berhenti dan kapan di mana ia bisa memulai membaca Al-Qur'an, atau secara umumnya memahami maknanya dengan tepat. Ini tartil. Dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan al-amr, dan yang namanya perintah itu, maka faidahnya adalah faidah lil wujub. Faidahnya adalah faidah kewajiban. Makanya para ulama mengatakan mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an itu adalah salah satu dari kewajiban. Walaupun tidak semua bagian dari tajwid adalah kewajiban. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu apa kaitannya dengan suratul Fatihah? Maka para ulama mengatakan, apa yang para ulama mengatakan? Mereka mengatakan idh wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani.
Sesungguhnya wajib menurut para ulama memahami cara membaca Al-Quran yang benar. Kenapa bisa wajib? Karena kalau kita tidak memahami cara membaca Al-Quran yang benar, ini bisa keliru dan kelirunya bisa fatal. Bisa keliru dan kelirunya bisa fatal. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab, antara ha, kemudian ha, kemudian kho, ini berbeda huruf. Dalam bahasa Indonesia, ada orang yang namanya Ahmad, dipanggil Ahmad tidak masalah. Dipanggil Ahmad juga tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ada orang yang namanya Khalil, maka nggak mau dipanggil Halil. Tidak mau juga dipanggil Halil. Karena maknanya berbeda. Termasuk masalah memanjangkan huruf. Di Indonesia ada yang namanya Budi. Kalau kita panggil Budi, atau kita panggil Budi, sama nggak? Sama. Tapi dalam bahasa Arab, orang yang namanya Khalid nggak bisa dipanggil Khalid. Khalid, ya Khalid. Tidak boleh dipanggil Khalid. Ahmad kalau di Indonesia bisa dipanggil Ahmad. Tapi di Arab nggak bisa. Ahmad nggak bisa dipanggil Ahmad. Ahmad harus Ahmad. Kenapa? Karena kalau kita tambahkan mad, itu maknanya bisa berubah. Bisa berbeda dengan makna yang sebenarnya. Makanya mereka melanjutkan, para ulama kita melanjutkan, la siyama fatihatal ayati fallahnu fiha yubtilus salati. Wajib bagi kita mempelajari cara membaca Al-Quran yang benar, lebih-lebih lagi adalah fatihatal ayat. Maksudnya apa? Suratul Fatihah. Kenapa begitu penting mempelajari cara membaca suratul Fatihah? Fallahnu fiha yubtilus salati. Karena ternyata kekeliruan pada surat Al-Fatihah dapat berpotensi membatalkan sholat. Rugi nggak, Pak? Kita sholat sehari 5 waktu, gara-gara Al-Fatihahnya ini keliru mengubah makna, ternyata Allah tidak menilai sholat kita. Kan rugi. Sama seperti orang sholat tapi tidak berwudu. Sama seperti orang sholat tapi tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya. Karena kedudukan surat Al-Fatihah itu sama seperti ruku', sama seperti sujud. Sama-sama rukun. Sama-sama rukun. Ya. Oleh karena itu hati-hati keliru dalam suratul Fatihah. Lahan itu apa? Kekeliruan itu apa? Lahan itu artinya adalah al-mailu wal-inhirafu 'anis shawab. Apa artinya? Menyimpang dari yang benar. Maksudnya apa? Kekeliruan atau penyimpangan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan lahan itu ada 2. Lahan dalam membaca Al-Quran ada berapa? Ada 2. Yang pertama namanya lahan jali. Lahan apa? Bukan Bang Jali. Lahan jali. Lahan jali itu dari kata jaliyun, terang artinya atau jelas. Yang kedua lahan khafi, pakai kha. Pakai huruf apa? Kha. Khafi. Lahan apa yang kedua? Khafi. Khafi itu artinya samar-samar. Makanya dalam hukum nun sakinah tanwin ada yang namanya ikhfa. Ikhfa itu mengkhafikan bacaan, menyamarkan bacaan. Ada yang lahan jali, ada yang lahan khafi. Mana untuk sekarang yang penting untuk kita hindari? Di antara 2 lahan ini, yang paling penting untuk kita tinggalkan adalah lahan yang jali. Kenapa? Karena yang dapat membatalkan bacaan Al-Fatihah kita hanya lahan jali. Lahan khafi, ya lahan, kekeliruan, tapi tidak sampai merusak makna. Adapun lahan jali ini dapat merusak makna. Sebagaimana perkataan para ulama, wal-lahnu qismani jaliyun wa khafi, kullun haramun ma' khilafin fil khafi. Ammal jali, adapun yang disebut dengan lahan jali, jelas ya? Jelas ininya layarnya? Baik. Ammal jali, adapun yang disebut lahan jali artinya fa khata'un fil mabna, kekeliruan dalam tata bahasa Arab. Ada yang mengubah makna, ada yang tidak mengubah makna. Masya Allah, hafan. Baru datang udah ngabisin 1 kopi. Hafan jidat. Baik, jadi yang penting untuk kita tinggalkan untuk saat ini yang jali dulu. Yang jali dulu. Pertanyaannya nih, apa aja yang termasuk lahan jali? Dan ini ternyata sering terjadi.
ketika seseorang membaca Al-Fatihah masih banyak yang terjatuh pada lahan jali. Apa saja termasuk lahan jali? Sebetulnya sedikit, Pak. Yang termasuk lahan jali itu sedikit sekali. Cuma 3 poin saja. Hanya berapa poin? 3 poin. Tapi nanti turunannya bisa banyak. Sedikit sekali. Jadi, kalau ada orang yang baca Al-Fatihah dan masih terjatuh pada salah satu lahan ini bahaya. Danger. Sudah harus langsung berhati-hati. Yang pertama apa? Mengubah huruf. Contohnya, kayak gimana yang ubah huruf? Contohnya, ha berubah jadi ha. Kok kayak sama aja sih? Ha jadi ha. Maksudnya gimana? Dalam bahasa Arab, ada huruf ha. Ketika kita membaca Alhamdulillah itu pakai ha. Kalau orang Indonesia biasanya nyebutnya ha kecil gitu ya. Ha kecil. Nah, ada ha. Ha itu ha besar. Nah ini Pak, kalau misalnya kita salah baca, artinya bisa berantakan. Alhamdulillah artinya, kita udah tahu ya, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Coba kita ganti jadi Alhamdulillah. Artinya apa? Segala kehancuran. Karena alhamd artinya adalah al-hadm. Atau juga bermakna al-maut, kematian. Coba bayangkan kalau misalnya kita baca Al-Fatihah, baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kehancuran bagi Allah. Ini berarti kurang ajar sekali sama Allah. Udah gitu di akhir Al-Fatihahnya kita ucapkan amin. Bahaya sekali kan? Makanya berhati-hati. Begitupun di ain. Nah, orang Indonesia banyak yang membaca ain menjadi hamzah. Ini beda. Ain itu cara mengucapkannya di tengah tenggorokan. Cara mengucapkan ain begini. A. Bisa? Coba. A. Ain. Au. Da. Da. Rabbil alamin. Bukan A. A beda dengan A. A beda dengan A. Rabbil alamin pakai ain. Kita baca ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan. Maka di sini ada 2 huruf yang sering keliru. Yang pertama ha, yang kedua ain. Ha sering jadi ha, ain sering jadi hamzah atau alif. Ya. Rabbil alamin artinya penguasa alam. Rob itu penguasa. Alam artinya alam semesta. Tapi kalau pakai hamzah, pakai alif, alif majazi, hamzah, Rabbil alamin, itu artinya rasa pedih, rasa sakit. Jadi penguasa rasa sakit katanya. Maka di sini kalau kita ubah 2 huruf saja nih, Alhamdulillahirabbil alamin artinya apa? Segala kehancuran bagi Allah, penguasa rasa sakit. Sudah kurang ajar berarti yang baca Al-Quran. Maka hati-hati. Kita latih Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Jadi bukan alhamdu. Makanya kalau ada yang nanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Keliru itu. Hati-hati. Ya. Jangan alhamdulillah, semangat boleh, tapi jangan sampai ngubah makna. Jadi kalau tanya, apa kabar hari ini? Kita jawab, alhamdulillah. Begitu. Bisa, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Pakai hak. Ya. Pakai huruf hak, atau biasanya kita sebut hak kecil. Hak cilik. Ya. Kemudian contoh yang lain, ini hanya mencontohkan dulu, nanti kita bahas ayat per ayatnya. Kita contoh secara umum dulu yang biasanya mengubah makna. Ini contohnya yang perubahan huruf. Ini contoh yang perubahan huruf. Apalagi selain mengubah huruf yang bisa merusak makna, maka
Poin yang kedua adalah menambah atau mengurangi huruf hijaiyah. Menambah atau mengurangi huruf hijaiyah. Seperti tadi contohnya. Dalam bahasa Indonesia, kita bilang budi dengan budi artinya sama. Tapi dalam bahasa Arab itu beda. Itu beda artinya. Termasuk kalau ada huruf bertasydid. Ya. Kita orang Indonesia mau bacanya budi, mau bacanya budi, mau bacanya budi. Artinya sama nggak? Sama-sama aja, budi-budi juga. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau misalnya ada huruf bertasydid, contohnya ini yang paling sering, di mana di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada bertasydid nih ya-nya nih. Bagaimana cara membaca huruf bertasydid? Cara membaca huruf bertasydid itu mesti ditahan dulu satu harokat. Kalau yang bertasydidnya ba, tabba, tahan dulu. Enggak langsung taba, tapi tabba. Sama seperti kalau kita salam. Assalam, bukan assalam, tapi assalam. Warahmatullah, bukan warahmatullah. Ya, termasuk ketika baca basmalah. Bismillah, Bismillahirrahman. Bukan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang bertasydid di lam, ada yang bertasydid di ra, ada yang bertasydid di ra yang rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid. Ditekan dulu sedikit. Ditahan dulu sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Jadi jangan buru-buru. Apalagi kalau tahiyat. Biasanya kalau tahiyat awal begini. At-tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada tasydidnya, semua diberantas semua tasydidnya. Mestinya at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jangan diberantas terus, itu maknanya apa nantinya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Tahan semua, jangan fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti dapat apa nih kira-kira? Ya. Kalau semua hurufnya dihilangkan. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab tasydid itu artinya dua huruf. Jadi kalau ada ya bertasydid, artinya ya-nya ada dua. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua harokat. Jadi cara bacanya iyyaka. Gimana cara bacanya? Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Itu baru mantap. Jadi jangan lagi baca surat Al-Fatihah, terutama biasa kalau lagi sir. Jadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti dapat apa kira-kira? Ya, hati-hati. Di sini iyyaka artinya hanya kepadamu ya Allah. Iyyaka artinya apa? Hanya kepadamu ya Allah, hanya kepada Engkaulah. Na'budu, kami beribadah, kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Terus gimana emangnya kalau tasydidnya nggak ada? Kalau tasydidnya kita hilangkan, maka maknanya menjadi iyyaka. Apa artinya iyyaka? Iya, dalam bahasa Arab itu artinya adalah dhau'us syamsi 'inda ghurubiha. Apa maknanya? Cahaya matahari ketika terbenam. Bahasa kerennya sunset. Jadi kalau misalnya kita hilangkan tasydidnya, iyyaka na'bud, artinya jadi apa? Kepada sunsetmu ya Allah kami menyembah. Iyyaka nasta'in, kepada sunsetmu ya Allah
Kami memohon pertolongan. Coba bayangkan, ini ikrar kemusyrikan. Di dalam sholat, baca ikrar kemusyrikan. Kan ngeri sekali. Kita sehari-hari menjauhi musyrik, menjauhi kesyirikan, tapi pas sholat ikrarnya ikrar kemusyrikan. Subhanallah. Wal'iyadzubillah. Maka hati-hati menghilangkan tasydid pada huruf ya. Sekali lagi kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai mengubah makna. Baik. Kemudian yang ketiga apa? Selain mengubah huruf, kemudian menambah atau mengurangi huruf, ngurangin huruf itu yang ada tasydidnya dihilangkan tasydidnya. Yang tidak ada tasydidnya misalnya malah ditasydid, itu juga tidak boleh. Termasuk nambah huruf. Dan yang ketiga mengubah harokat, tapi sepertinya ini jarang terjadi. Yang ketiga ini mengubah harokat jarang terjadi. Kayaknya kita nggak pernah dengar ya, ada orang baca misalnya siratal ladzina an'amti alaihim, ini nggak ada. Insya Allah poin yang ketiga ini jarang terjadi. Jadi sebenarnya kekeliruan yang sering terjadi dalam surat Al-Fatihah cuma dua. Ngubah huruf sama apa? Nambah, ngurangin huruf, cuma dua ini. Tapi yang jadi masalah ngubah hurufnya ini banyak nih tempat-tempatnya. Nanti akan kita bahas ayat per ayat insya Allah. Begitupun menambah, mengurangi hurufnya, jadi banyak. Mana yang sering ditambah, mana yang sering dikurangi. Memangnya masalahnya apa? Kalau kemudian kita jatuh pada kekeliruan ini, masalahnya adalah di keabsahan sholat kita. Kita lihat dulu fatwa beberapa ulama mengenai keabsahan sholat. Baik, yang pertama dari Imam Al-Mujtahid, imamnya para mujtahid, Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'ani lihanan yuhilu makna syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu. Apa artinya, Pak? Apa artinya? Wa in, dan apabila lahana seseorang terjatuh pada kesalahan fi ummil Quran dalam surat Al-Fatihah lihanan yuhilu makna, sebuah kesalahan yang mengubah makna syai'in minha, walaupun sebagian darinya, lam ara salatahu mujzi'atan anhu, aku tidak menilai salatnya sah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Aku tidak menilai salatnya, berarti apa? Tidak sah. Yang jadi masalah begini, wala amman khalfahu, begitu pula orang yang salat di belakangnya. Nah loh, kitanya bisa jadi benar, pas ketemu imam yang begini repot kan? Nah, makanya hati-hati. Jangan sampai salah milih imam. Milih imam sholat saja harus pilih-pilih, apalagi milih imam negara. Gitu. Jangan milih imam negara yang nggak bisa baca Al-Fatihah. Siapa itu yang milih? Nggak tahu, bukan saya yang pasti. Wa in lahana fi ghairiha karihtuhu. Tapi kalau kesalahannya selain pada surat Al-Fatihah, aku membencinya. Makruh. Boleh jadi imam, tapi makruh. Sah sholatnya, tapi makruh. Walam aro alaihi i'adah, tapi nggak perlu diulang sholatnya. Sah. Kalau salahnya pada selain Al-Fatihah, sholatnya sah, tapi makruh. Begitu. Ini kurang lebih sampai di sini dulu lah ya. Potong segitu aja. Sisanya masalah yang lain. Ini terjemahannya, kepanjangan kalau dibacain semua. Begitupun mendapat Al-Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan, tajibu qiraatul Fatihati fi sholati bi jami' hurufiha wa tasydidatiha. Wajib hukumnya di dalam salat membaca surat Al-Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya dan juga menegakkan tasydid-tasydidnya. Jangan sampai hilang salah satu tasydid, kata beliau. Beliau di sini mengatakan, falau asqata harfan minha aw khaffafa musyaddada aw abdala harfan bi harfin ma'sihati lisanihi lam tasihha qiraatuhu. Kalau misalnya hurufnya, salah satu hurufnya hilang, atau salah satu tasydidnya hilang, atau salah satu hurufnya ada yang terganti, padahal lisannya sehat, bukan orang cadel, Pak. Kalau orang cadel gimana? Dimaafkan. Misalnya ada orang cadel, Bismillahirrahmanirrahim, maaf, ma'fu anhu. Ada yang cadel di sini? Nggak ada, berarti tiada maaf bagimu. Kalau nggak ada yang cadel, berarti jangan pakai alasan, ya. Bismillahirrahmanirrahim harus jelas. Kenapa? Karena kalau lisan kita sehat,
tapi bacaan kita banyak yang hilang huruf-hurufnya, lam tasihha qiraat. Apa kata Imam Nawawi? Enggak sah bacaannya. Kalau enggak sah bacaannya bagaimana? Tidak sah salat. Makanya hati-hati. Jadi kalau kita mengajarkan salat pada anak-anak kita, jangan lupa mengajarkan Al-Fatihahnya juga. Karena Al-Fatihah itu satu paket dalam salat. Satu paket di dalam salat. Kita ngajarin anak kita kan gimana caranya ruku yang benar gitu ya. Gimana caranya sujud yang benar. Gimana caranya takbiratul ihram yang benar. Tapi jarang orang tua yang ngajarin gimana caranya baca Al-Fatihah yang benar. Benar nggak? Kenapa tuh? Karena orang tua juga mungkin bisa jadi nggak paham. Padahal begini Pak, kalau misalnya kita mengajarkan Al-Fatihah pada anak-anak kita, bisa dibayangkan berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Bu ibu ngajarin anaknya Al-Fatihah. Nah, sini kita belajar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Terus anaknya baca di dalam salat, berapa kali dibaca dalam salat? 17 kali dalam salat. Coba pahalanya. Sehari dibaca 17 kali. Ketika orang tuanya meninggal, itu yang akan menjadi tetesan-tetesan rahmat di kuburan nanti. Anak kita masih sholat, masih baca Al-Fatihah, kita udah nggak ngapa-ngapain di kuburan, pahala Al-Fatihahnya masih ngucur. Coba, sangat rugi kalau misalnya ngajarin Al-Fatihahnya Ustaz. Yang dapat pahalanya siapa? Ustaz dong. Apalagi kalau orang tuanya tidak peduli. Kalau orang tuanya peduli dapat pahala menunjukkan jalan ke anaknya belajar ke Ustaz. Tapi kan nggak langsung. Maka dari itu penting bagi kita menjaga surat Al-Fatihah dan jadilah orang yang pertama kali menanam saham Al-Fatihah pada anak-anak kita. Jadilah orang yang pertama kali menanam saham Al-Fatihah pada anak-anak kita. Jadi adzan dulu. Fadhal. Kemudian fatwa yang lain misalnya kita bawakan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan dalam Majmu'ul Fatawa, wa amma man la yuqimu qira'atal Fatihati fala yusalli khalfahu illa man huwa mithluhu. Apa kata Ibnu Taimiyah? Adapun kalau ada orang tidak bisa menegakkan bacaan surat Al-Fatihah, maka janganlah kalian sholat di belakang dia. Kecuali kalau keadaannya sama dengan keadaan si imam. Jadi kalau imamnya belum bisa mengucapkan huruf H, maka orang yang bisa mengucapkan huruf H tidak boleh sholat di belakangnya. Imamnya nggak bisa H, bisanya H terus. Maka orang yang bisa mengucapkan H tidak boleh sholat di belakangnya. Kenapa? Karena imam yang seperti ini hanya boleh menjadi imam bagi orang yang sama. Begitu, ya. Maka beliau mengatakan, "Fala yusalli khalfal al-thaqil ladzi yubaddilu harfan bi harfi." Maka janganlah kalian sholat di belakang orang yang tidak bisa mengucapkan huruf, seperti orang yang cadel tidak bisa mengucapkan huruf tertentu dan menggantinya menjadi huruf yang lain. Kenapa? Karena orang yang cadel sah menjadi imam bagi orang yang cadel lagi. Begitu. Ya. Orang yang cadel ketika membaca Al-Fatihah salah, dimaafkan. Akan tetapi untuk jadi imam, belum boleh. Begini, perempuan boleh jadi imam nggak? Buat siapa? Buat perempuan. Maka orang-orang yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar, boleh jadi imam? Boleh, tetapi hanya bagi makmum yang sama keadaannya. Analoginya seperti tadi. Terus gimana Pak? Kalau misalnya ada suami istri, istrinya fasih baca Al-Fatihahnya, suaminya tidak fasih baca Al-Fatihahnya, pengen sholat sunnah jamaah, siapa yang jadi imam? Masa ibu-ibu yang jadi imam? Di mana harga diri bapak-bapak? Ya, nggak sah. Masalahnya kalau bapaknya maju jadi imam tidak sah. Ya sama juga. Kalau ibu yang maju jadi imam juga tidak sah. Kan rugi. Nggak bisa qiyamul lail berjamaah. Ya kan? Tapi kalau bapaknya bisa membaca Al-Fatihah dan benar, bisa sholat sunnah berjamaah. Masya Allah. Ya.
Kemarin kalau di Jabodetabek, waktu Ramadan kemarin, bukan Ramadan yang tahun ini, Ramadan tahun kemarin, full masjid ditutup. Di sini belum pernah ngerasain ya, full masjid ditutup, tarawih di rumah, bahkan sholat Id pun di rumah. Itu lagi parah-parahnya kasus COVID. Ramadan tahun kemarin. Nah, ini menjadi pembuktian bapak-bapak sebetulnya. Dan ternyata banyak bapak-bapak yang kabur dari rumahnya dengan alasan tetap pengen ke masjid. Padahal ternyata nggak bisa jadi imam. Nyari rela-relain nyari ke masjid, mana yang buka katanya. Enggak, ada yang buka di pelosok-pelosok. Sholat Id, tambah bingung lagi kan. Selain jadi imam juga jadi khatib. Makin bingung lah bapak-bapak di rumah. Maksain cari masjid yang ngadain sholat Id. Masya Allah ya. Ini luar biasa. Ada hikmahnya ternyata masjid ditutup ya. Pembuktian bapak-bapak jadi imam sholat tarawih. Kan sholat tarawih nggak bisa bacanya kulhu terus, Pak. Ya, nggak bisa. Apalagi yang biasa sholat tarawih 20 rakaat. Ya. Ada yang beralasan, ya kita mah sholatnya 8 rakaat aja lah. Yang penting santai. Padahal hafalnya pas-pasan. 16 surat. Jadi dibagi 8, dibagi 2, 8, dibagi 8 jadi 2 pas gitu ya. Ini banyak yang seperti itu. Memaksakan diri ke masjid bukan karena pengen ke masjid-masjid amat sebenarnya. Karena tidak mampu jadi imam. Jangan sampai kita seperti itu. Pokoknya sebagai seorang suami, yang namanya suami, imam bagi istri, imam bagi keluarga. Yang namanya imam, baca Al-Fatihahnya harus benar. Ya. Jadi jangan kemudian pengen jadi imam kalau Al-Fatihahnya belum benar. Begitu. Baik. Kita langsung saja mempercepat, langsung ke surat Al-Fatihahnya, ke bagian inti. Ini ada suratul Fatihah. Lalu kemudian aplikasi dalam surat Al-Fatihah seperti apa? Yang pertama di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nggak dari isti'adzah? Ya isti'adzah bukan Al-Fatihah lah. Walaupun salah berantakan di isti'adzah, sholatnya aman. Ya, nggak masalah. Ada orang baca a'udzubillah, sholatnya aman, sholatnya sah. Ya, makruh saja. Kita fokus pada surat Al-Fatihah yang mengubah makna, yang dapat berpotensi membatalkan salat. Yang pertama, di Bismillahirrahmanirrahim. Selain masalah tasydid yang tadi telah dibahas, ini tasydid ada 3 nih. Tasydid di atas lam, di atas ra ar-Rahman, dan di atas ra ar-Rahim. Jangan sampai hilang tasydidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tahan sedikit. Tahan 1 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sholat sir bagaimana? Sama juga, tahan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu, ya. Jangan seperti itu. Huruf mana yang sering berubah di sini? Yang pertama huruf ba. Sering berubah jadi apa? Sering berubah jadi P. Bismillah. Suka dengar orang begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Atau malah tidak dibaca. Kadang ada imam yang gini. Bismillahirrahmanirrahim. Baknya mana? Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngurangin huruf nih. Hati-hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Baknya mana, Pak? Baknya hilang. Ya, hati-hati baknya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, coba. Bis. Ba, bi, bu. Kebangetan lah kalau ada orang Indonesia nggak bisa mengucapkan ba ya. Ada kok hurufnya B. Nah mirip B lah sama. Bismillahi. Silakan. Ar-Rahmani. Ar-Rahim. Nah, di sini sering salah nih. Ha sering jadi kha. Ar-Rahim. Suka dengar ada orang baca begitu? Ar-Rahim. Ini keliru. Di sini nggak ada titiknya. Kalau ada titik di atas itu kha. Kalau tidak ada titiknya itu ha. Ar-Rahim. Silakan. Kita baca sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ya, nanti sholat bacanya begitu.
Jangan kembali lagi ke bacaan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Baik. Ayat yang kedua. Jadi bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Makanya kalau dalam salat mesti dibaca. Masalah bacanya jahar atau sir, kalau jadi imam salat jahar, ini para ulama beda pendapat. Nggak usah ribut. Mau imamnya sir, silakan, berarti ikut pendapat Imam Ahmad. Mau imamnya jahar, silakan, berarti ikut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ya. Yang tidak boleh itu adalah tidak baca. Kalau tidak baca bismillah, maka bisa batal salatnya. Ada orang yang nggak paham, ikut-ikutan. Oh, Imam Saudi nggak pada baca basmalah kayaknya ya. Berarti pas pulang dari Saudi dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, nggak baca basmalahnya. Ini keliru. Karena ilmunya ilmu ikut-ikutan. Padahal bukan tidak baca di Saudi. Tapi baca basmalahnya pelan. Kenapa pelan? Mengikuti mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Baik. Ayat yang kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ini tadi sudah dibahas, yang sering keliru di ha dan di ain. Ya, jangan dibaca alhamdu. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan. Ada tasydid nggak? Ada. Di atas lafaz jalalah, di atas huruf ba-nya Rabbi. Maka ditahan. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil. Ucapkan Rabbil. Lillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi yang sering hilang tasydidnya dan ha plus ain. Ini yang sering berubah. Bisa basmalah ke alhamdulillah. Coba baca ayat pertama dan ayat kedua bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillah. Mantap. Ayat berikutnya. Ini udah layak jadi imam semuanya ini mah. Masya Allah ya. Luar biasa. Ayat yang ketiga. Nah, ini gampang. Kalau ayat pertama bisa, pasti ayat ketiga bisa. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman jangan Ar-Rahman. Ar-Rahim jangan Ar-Rahim. Jangan lupa tasydid di atas ra-nya. Tahan. Ar-Rahmanir-Rahim. Silakan. Jadi setiap melihat tasydid, kalau kita baca Al-Quran, jangan buru-buru. Tahan dulu. Ar-Rahman. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan begitu ya. Setiap kita melihat tasydid, jangan tergesa-gesa. Ayat yang keempat. Di sini mimnya kita biasa baca panjang. Boleh dibaca pendek enggak? Boleh. Kenapa? Karena Nabi ternyata kalau lagi sholat, kadang baca panjang, kadang baca pendek. Hadisnya sahih dua-duanya. Jadi hadisnya sahih dua-duanya. Nah, di sini baca panjang boleh, baca pendek boleh. Jadi kalau misalnya ada orang yang baca jadi imam, Maliki Yaumiddin, jangan buru-buru protes. Wah, imam sesat ini. Enggak, jangan buru-buru protes ya. Karena ternyata Nabi juga baca seperti dalam salatnya. Bahkan menurut sebagian ulama di Yaman, Syafi'iyah di zaman, mengatakan dianjurkan bagi imam membaca Maliki Yaumiddin pada rakaat pertama dan Maliki Yaumiddin pada rakaat kedua, supaya dapat kesunahan bahwa Nabi baca dua-duanya. Ya. Tapi jangan sembarangan baca Maliki Yaumiddin orang-orang yang belum paham. Kalau di sini zamannya udah paham. Imam baca Maliki Yaumiddin nggak masalah, tapi jangan kemudian kita pergi ke suatu tempat pengen baca Maliki Yaumiddin jadi imam, nanti diprotes, di demo nanti, dikira aliran sesat. Baik, jadi Malik boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang, tapi umumnya kita mengikuti riwayah dari imam yang kita ikuti. Jadi dalam Al-Quran ada para imam, ada sekitar 20 imam yang jadi rujukan kalau dalam Al-Quran. Yang biasa diamalin di Indonesia dan juga di hampir seluruh dunia, itu yang jadi rujukannya namanya Imam Hafs. Imam siapa? Ha, fa, sod. Hafs. Ha, fa, sod. Ha, fathah, ha, fa, sukun, sodnya sukun juga karena berhenti. Hafs. Itu nama imamnya.
Versi Imam Hafs panjang. Maliki yaumiddin. Silakan. Jangan lupa di atas dal ada tasydid. Yaumiddin. Silakan. Biasanya sering keliru jadi T. Yaumiddin. Jadi ta. Ini keliru. Ngubah makna. Yaumiddin. Jadi ditekkan dulu. Yaumiddin. Hati-hati. Harus dal. Coba dal. Da. Di. Du. Sebetulnya kalau yang lebih fasih, dalnya bahasa Arab itu ujung lidahnya bukan di langit-langit. Ujung lidahnya menyentuh pangkal gigi seri atas. Da. Di. Du. Badi. Ad-din. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Mantap. Diulang lagi dari ayat pertama ya. Ayat pertama sampai ayat keempat. 1, 2, 3. Ya. Nah, jangan lagi ada yang kepanjangan. Biasanya di sini Ar-Rahmanir Rahim. Nggak ngubah makna sih, cuma tetap lahan. Itu keliru. Tapi memang alhamdulillahnya tidak mengubah makna. Tapi tetap keliru, Pak. Ya. Jadi harus 2 harakat saja. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak sepanjang itu. Baik ya. Ayat yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati di tasydid, tadi sudah dibahas. Kemudian di ain nih. Ain sering jadi hamzah. Na'budu. Na bukan na tapi na. Bisa? Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Nasta'in. Ini 2 huruf yang sering keliru. Yang pertama ta. Sering jadi to. Nasta'in. Nasta. Nasta. Ainnya hati-hati jadi hamzah. Bukan nasta'in tapi nasta'in. Silakan. Juga bukan nastangin ya. Nasta'in. Baik. Jangan lupa kehilangan tasydid. Jangan sampai mengubah ain menjadi hamzah. Jangan sampai mengubah ta menjadi to. Jangan sampai mengubah ain menjadi hamzah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Begitu. Ayat yang ke-6. Ihdina. Ini ha. Ha yang besar itu sebetulnya sama dengan ha bahasa Indonesia. Ihdina. Coba. Enggak perlu berlebihan. Wah, itu berlebihan. Di dada dikeluarin. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak perlu. Enggak perlu begitu. Hak biasa aja. Ihdina. Silakan. Enggak perlu ihdina. Enggak perlu. Karena tempat keluarnya hak itu di sini. Di tenggorokan. Bukan di dada. Bukan tapi Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Penyakitnya yang paling banyak di mana biasanya? Di shad. Pertama di shad. Shad kayak gimana cara ngucapinnya? Beda-beda. Tuh kan beda-beda. Coba. Shad. Bas. Bas. Basso. Basi. Basu.
Terus gimana? Aduh, kayaknya susah nih shod. Kalau susah gimana? Kalau kita merasa berat dengan shod, jangan diubah jadi tha. Bath atau ihdinas sirata. Ihdinas sirata. Jangan diubah jadi tha. Jangan juga diubah jadi shin. Ihdinas sirata. Jangan diubah jadi shin. Jangan juga diubah jadi huruf yang gak jelas huruf apa. Contohnya, ihdinas sirata. Gak jelas huruf apa itu. Ihdinas sirata. Sirata. Gak jelas huruf apa. Terus gimana kalau kita belum tepat shodnya apa? Ada solusinya? Mudah. Kalau kita belum bisa shod, ganti saja dengan sin. Loh, bisa? Bisa. Kenapa? Karena ternyata riwayat dari Nabi ada 3 cara baca. Nah, sini pentingnya memahami riwayat. Ternyata ada yang baca dengan shod, bacaannya kita, Imam Hafs, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang baca pakai sin. Bacaannya siapa? Di antaranya bacaan Al-Imam Asy-Syafi'i. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai sin saja. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau belum bisa shod bagaimana? Ubah saja dengan sin. Sahih dari Nabi. Sahih dari Nabi. Yang ketiga apa? Yang ketiga kayaknya lebih susah. Yang ketiga itu shod dicampur sama zai. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi ada ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas siratal mustaqim, ada ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau ada imam baca ihdinas siratal mustaqim, jangan protes dulu. Sahih dari Nabi. Sahih ya. Jangan lupa tasydidnya. Jangan buru-buru. Baik. Karena kita lagi latihan, jangan ubah dulu ke sin ya. Kita paksakan pakai shod dulu. Baik. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Sering kelirunya itu jadi baca begini nih biasanya. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Bukan. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal. Silakan. Langsung masuk ke shod. Jangan dipanjangkan nunnya. Ihdinas siratal. Kalau masih berat, baru boleh pakai sin. Kayak gimana kalau pakai sin? Ihdinas siratal. Boleh, silahkan. Kalau belum bisa pakai shod, pakai sin boleh. Jadi imam boleh, boleh. Sholatnya sah, sah 100%. Tidak masalah. Baik, ini di shod. Kemudian yang sering keliru kalau di to sih jarang ya, paling jadi hams nggak masalah, tidak mengubah makna. Di sin. Sin sering dibaca jadi shod. Bolak-balik. As-sirat jadi sin, mustaqim jadi shod. Karena banyak orang yang baca begini, mustaqim. Shod. Kalau sin bagaimana? Bukan mus. Jadi shod. Ihdinas siratal bukan os. Coba, bukan mus, tapi mustaqim. Taknya sering jadi to, mustaqim. Tim, qaf, bukan kaf, bukan mustaqim. Mustaqim. Tapi jangan berlebihan juga qaf. Biasanya ada sebagian orang baca qaf berlebihan kayak gini. Mustaqim itu berlebihan. Mustaqim, silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Sodnya, sinnya hati-hati jadi sod. Dekat, Sat. Sini, gampang. Langsung. Kita ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Silakan. Bisa? Tes satu-satu. Oh, ketawa, katanya bisa. Gimana?
Siapa yang jadi imam? Siapa? Siapa yang sedang menjadi imam? Di sesi khusus nanti para imam ya. Baik, ayat terakhir. Ayat terakhir ini agak panjang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi boleh berhenti di situ. Tapi kan sebagian orang mengatakan di mushaf Indonesia kata dalam alif. Artinya nggak boleh berhenti. Itu maksudnya lebih utama wasol. Tapi kalau memang berhenti karena nggak kuat nafasnya boleh. Berdasarkan kesepakatan ulama boleh berhenti di sana. Jadi jangan ragu kalau mau berhenti di sana. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh berhenti di sana. Stopnya sama di sini kalau belum bisa boleh diubah menjadi tin. Ya. Yang sering keliru di sini nih. An'amta. Ainnya sering jadi hamzah atau jadi ain dua-duanya. An'amta atau malah jadi an'amta. Mestinya an'amta. Bisa? An'amta 'alaihim. Pakai ain juga. An'amta 'alaihim. Jangan pakai hamzah. An'amta 'alaihim. Kan? An'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alladzina. Bukan allazi, bukan zai. Zal. Caranya bagaimana? Keluarkan lidahnya sedikit. Za. Zazi zubaz. Alladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, ghair. Di sini ghain. Huruf apa? Bukan G. Gha. Ghairil. Bukan ghairil. Ghairil. Mau. Bukan mau. Ghairil mau. Juga bukan mag. Mag. Bukan mag. Mau. Ghairil maghdubi. Di dhad nih. Penyakitnya di dhad. Sering jadi apa? Jadi dal, maghdubi. Atau jadi dha, maghdubi. Yang tepat adalah huruf dhad. Di mana diucapannya dhad? Di sisi lidah. Jadi kalau misalnya ini sisi lidah kita, ini lidah nih ya, ini lidah. Cara mengucapkannya sisi lidah, yang kanan, yang kiri, atau dua-duanya tempelkan di gigi geraham. Kalau lagi belajar biasa yang sampai gak apa-apa. Tidak masalah. Yang penting berusaha. Maghdubi. Ghairil maghdubi. Maghdubi alaihim. Enggak perlu alaihim, enggak perlu. Alaihim. Ain pakai bukan hamzah. Alaihim tidak perlu alaihim. Walau. Bukan walau, wala. Masuk ke dot. Walad. Walad. Dallin. Tahan. Tasdid. Ada tasdid gak di sini? Jadi jangan buru-buru. Walad do. Santai. Walad do. Santai ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan. Lamnya juga ada tasydid. Waladdallin.
Amin. Hai. Bisa dari awal sampai akhir? Baik, baca bareng-bareng dari awal sampai akhir ya. 1, 2, 3. Masya Allah, Masya Allah. Tadi yang agak ada yang mulai jelas kedengeran agak keliru di sini nih. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang kepanjangan. Ihdinas siratal mustaqim. 2 harokat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Baca bareng-bareng. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Kemudian di maghdu, bahasa dia baca maghdu. Bukan maghdu, maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diamalkan, bisa dijaga. Jangan sampai kemudian kita lagi-lagi membaca Al-Fatihah dengan mengubah makna. Ini baru kekeliruan yang berpotensi membatalkan sholat atau kekeliruan yang mengubah makna. Kalau kita bahas lebih detail dalam permasalahan baca Al-Quran, ada yang namanya fasahatul lisan, kefasihan lidah. Nah, itu levelnya lebih tinggi lagi. Bukan cuma melihat berubah makna atau tidak, tapi harus benar-benar kefasihannya terjaga. Tapi kayaknya nggak akan cukup kalau satu pertemuan ini ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mempertemukan kita dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf kalau banyak keliruan. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Ada yang bertanya, silakan. Silakan, Ustaz. Buatannya salah dalam membaca Al-Fatihah tadi. Bisa nggak kita mengiringi kalau dalam hati artinya itu bisa hukumnya siapa gimana? Baik. Bagaimana kalau misalnya kita kok khawatir kayaknya Al-Fatihah saya masih banyak keliru. Terus kalau sholat sendirian kayak gimana? Maka selama kita belajar itu dimaafkan. Yang penting apa? Kata kuncinya belajar. Kalau tidak belajar, tidak dimaafkan. Jadi kata kuncinya apa? Belajar. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajron." Kalau ada orang baca Al-Quran terbata-bata, yang hak keluarnya hak, yang hak keluarnya hak, syaq berat, ain keluarnya hamzah lagi, sod keluarnya shin lagi. Tak nggak bisa, belum bisa membedakan antara ta, sin, shin, sod. Tapi dia terus belajar, maka dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala baca Al-Quran. Pahala yang kedua adalah pahala belajar. Tapi kalau tidak mau belajar, ini jadi masalah nih. Tidak mau belajar, bisa dapat 2 keburukan. Yang pertama, keburukan baca Al-Qur'annya keliru. Yang kedua, keburukan meninggalkan thalabul ilmi. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalabul ilmi fardhah. Kita udah hafal hadisnya tuh. Nuntut ilmu itu wajib. Apa artinya wajib, Pak?
Dikerjakan berpahala, ditinggalkan udah tahu artinya. Tapi kenapa masih malas juga nuntut ilmu? Udah tahu artinya padahal. Wajib itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka mulai sekarang, kalau kita malas nuntut ilmu agama, ingat hadis ini. Thalabul ilmi faridoh, wajib. Saya nggak mau dosa. Minimal dimaafkan, kalaupun belum bisa membacanya dengan benar. Syaratnya apa? 1. Belajar. Apakah boleh diiringi dengan maknanya dalam hati? Wah, itu harusnya dalam setiap sholat begitu. Karena kita tidak akan bisa memperoleh kekhusyuan di dalam sholat kecuali paham maknanya. Bahkan kalau tilawah sehari-hari, itu afdolnya memang seperti itu cara bertilawah yang baik, merenungi maknanya. Ya, walaupun kalau tidak direnungi maknanya sah, karena itu sunnah. Yang penting adalah terus belajar, jangan berhenti belajar. Allah Ta'ala a'lam. Begitu. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita selama ini bermakna, selama ini ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang didapatkan oleh imam. Ini kan imam itu sendiri kan dipertanggungjawabkan sama imam. Betul. Terus kondisi makmum ini, kalau misalnya dibaca itu ternyata banyak kesalahan dan batal akhirnya. Iya. Ini bagaimana kondisi makmum? Jadi begini, tadi disampaikan bahwa imam yang baca Al-Fatihahnya belum benar tidak boleh jadi imam kecuali dengan orang yang sama kondisinya. Terus gimana kalau sekarang makmum tidak mengetahui imamnya ini bacaannya benar atau salah? Maka makmum yang seperti ini dianggap sama keadaannya dengan imam. Pahami nggak? Makmum yang belum tahu apakah imam bacaannya benar atau tidak dianggap sama dengan imam. Sebenarnya ada enaknya ya orang yang nggak tahu itu. Ada enaknya orang yang nggak tahu. Aman semuanya. Kenapa bermakmum di situ? Saya emang nggak tahu dia benar atau salah. Ya saya mah husnudzon dia benar. Nah, gimana? Kalau misalnya kita yakin sudah tahu salah, maka tidak boleh. Terus gimana? Lapor ke DKM. Ada DKM-nya sini. Siapa DKM-nya? Kalau ada DKM-nya, maka yang tanggung jawab DKM. Terus gimana kalau DKM nggak mau ganti imam? Gimana caranya? Mau nggak mau berarti jangan bermakmum di belakang imam tersebut. Ini protesnya protes syar'i. Kenapa? Karena tanggung jawab akhirat ini. Ya, tanggung jawab akhirat. Jadi ini bukan masalah sederhana gitu. Karena ini masalah keabsahan. Siapa yang menyatakan tidak sah? 4 madhab yang menyatakan tidak sah. Madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanafi, madhab Hambali. 4 madhab mengatakan tidak sah. Kan ada sebagian ulama yang bilang sah, ada tapi sedikit. Jadi jumhur, mayoritas ulama berpendapat tidak sah. Maka ini masalah jumhur. Jadi DKM atau orang yang berwenang dalam memilih imam harus memilih imam yang menyelamatkan makmum. Begitu. Jadi makanya kalau di sini misalnya Bapak Ibu sekalian berjamaah, terus nggak ada yang mau jadi imam, kalau kita yakin dan merasa sudah benar Al-Fatihahnya, langsung maju. Jangan malu atau khawatir disebut apa misalnya tukang serobot. Ya nggak apa-apa, menyelamatkan makmum lebih penting daripada dikata-katain orang. Begitu. Ini masalahnya bukan masalah sederhana, bukan masalah perbedaan pendapat yang misalnya madhab A pendapatnya A, madhab B pendapatnya bukan. Ini masalah pendapat jumhur, mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Jadi harus diselamatkan makmum ini. Ya, begitu. Allahu Ta'ala a'lam. Jadi kalau belum tahu, aman. Kalau sudah tahu, ya mau nggak mau berarti mundur dulu. Atau misalnya bisa misalnya nanti ya pura-pura telat atau gimana gitu. Disabar-sabarin aja gitu. Kalau memang belum bisa mengubah keadaannya, sabar. Hanya saja diusahakan jangan bermakmum di belakang imam tersebut. Entah nanti datangnya belakangan, kemudian kita jadi makmum, atau mungkin memilih masjid lain yang lebih aman. Ternyata masjid yang lain lebih parah gitu ya. Ya gitu, seperti itu. Sama aja kita mau nyari kebanyakan jadi makmum gitu.
Solusinya berarti harus banyak-banyak belajar. Berarti untuk kampung ini masih fardu ain belajar tajwid. Fardu ain. Fardu kifayah itu kalau sudah cukup. Udah cukup belum di sini? Berarti fardu ain semuanya nih. Fardu ain semuanya. Karena belum cukup. Kalau sudah ada minimal satu orang yang menguasai tajwid dan bisa jadi imam, kifayah cukup. Yang lainnya fardu kifayah. Tapi kalau belum ada maka fardu ain hukumnya. Jadi wajib menjadikan minimal satu orang yang Al-Fatihahnya benar. Itu wajib hukumnya. Kalau misalnya tidak ada yang berusaha berdosa sekampung, fardu ain hukumnya. Jadi harus ada yang distribusi. Misalnya adik-adik kita yang kecil ini harus distribusi, harus bisa. Kita mungkin belum bisa, anak-anak kita harus bisa. Itu wajib. Wajib hukumnya, fardu ain. Ya. Minimal sampai Al-Fatihahnya benar. Masalah kefasihan nantilah. Yang penting Al-Fatihah benar dulu. Begitu, fardu ain. Masih fardu ain hukumnya berarti. Maka di sini orang-orang yang telah bisa baca Al-Fatihah wajib hukumnya terus membina. Dan wajib hukumnya terus jangan meninggalkan masjid waktu yang udah bisa baca Al-Fatihah nih. Yang sudah bisa baca Al-Fatihah dengan benar harus nongkrong di masjid jadi imam. Ya, di luaran sana bertahap, Pak. Kita nggak bisa ngubah se-Indonesia semuanya. Dikit-dikit lah. Dikit-dikit ya. Kita bukan Superman yang bisa kesana kemari. Minimal di lingkungan kita dulu. Minimal di lingkungan kita dulu, benahi. Mudah-mudahan dari sini nanti yang menyebarkan para imam. Jadi orang nyari imam gampang ke sini, Masjid Al-Inabah. Masya Allah, itu luar biasa. Ada dari Lampung Selatan, nyari imam di mana sih? Di Masjid Al-Inabah. Masya Allah, itu luar biasa. Ya. Maka harus dimulai dari diri sendiri. Udah nggak usah urusin yang lain dulu, urusin yang ada di sini dulu. Akhir begitu ya. Jadi silakan bina yang ada di sini dulu. Untuk apa? Untuk menjadi imam. Minimal Al-Fatihahnya benar lah. Minimal itu dulu. Begitu. Allah Ta'ala. Begitu. Yang sudah berlalu, ya biarlah berlalu. Udah, nggak apa-apa. Nggak usah diulang sholatnya, nggak perlu. Nggak perlu diulang sholatnya, Pak. Tapi kalau mau didiskusikan dengan para imam yang biasa jadi imam, boleh. Silahkan diskusikan. Pak, mohon maaf, ini bukan pendapat satu madhab, ini pendapat 4 madhab. Kalau perlu dikasih tahu. Ini pendapat Imam Syafi'inya, ini pendapat Imam Maliknya, ini pendapat Abu Hanifahnya, ini pendapat Imam Ahmadnya, sama semuanya. Ya, kita kasih penjelasan para ulamanya bahwa imam yang Al-Fatihahnya belum benar itu tidak sah jadi imam. Allah Ta'ala. Gimana? Kalau mampu ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' bi lisanihi fa in lam yastati' bi qalbihi. Kalau melihat kemungkaran maka ubah dengan tangan kalau mampu, kalau tidak mampu maka dengan lisan bisa berdiskusi. Kalau nggak mampu juga doa sama Allah. Doa sama Allah ya, begitu. Allah Ta'ala a'lam. Gimana Pak? Mau bertanya? Sebelah sini. Ada yang tanya lagi? Para umahat? Baik, sudah tidak ada yang tanyakan? Oh, ada. Misal, kita lagi sholat, nggak tahu nih imamnya siapa. Pas jadi makmum, imamnya salah. Apa yang mesti dilakukan? Langsung mengubah niat menjadi sendiri sholatnya. Ubah niat. Ketika sudah ubah niat jadi sendiri, bagaimana? Ya sudah, sholat sendirian aja. Nggak usah ngikutin imam. Kalau gitu ntar jadi fitnah. Maka, kalau khawatir jadi fitnah, kita boleh bergerak setelah imam bergerak. Bukan ngikutin imam. Paham nggak? Kita hanya bergerak setelah imam bergerak, tapi nggak niat ngikutin imam. Kita sholat itu sudah sendirian. Begitu. Ya. Itu namanya mufaraqah. Terus pahala jamaahnya dapat nggak? Sudah dapat sejak pertama kali melangkahkan kaki dari rumah. Itu pahala jamaah sudah dapat. Jadi tenang. Tidak hilang pahala jamaahnya, walaupun di dalam hati niatnya sudah berubah menjadi sholat sendiri. Begitu. Ya. Jadi itu namanya mufaraqah kalau dalam fikih. Allah Ta'ala a'lam. Seperti itu. Ya. Ada tanyakan lagi? Ya, silakan. Iya. Ketika beliau tidak jadi imam, mereka datang ke masjid dulu. Ada orang, masalahnya gini, kalau misalnya ada orang pengen maksa jadi imam, boleh, tapi harus tahu kapasitas dirinya. Kalau mereka nggak jadi imam, mereka nggak datang ke masjid, lebih aman begitu daripada kita jadi imam membatalkan salatnya. Kalau memang orang tersebut bacaan Al-Fatihahnya berantakan, jangan kita suruh jadi imam. Nanti kalau mau jadi imam nggak datang ke masjid, ya nggak apa-apa, aman buat kita. Lah kalau begitu dakwahnya bagaimana? Tidak setiap
permasalahan itu bisa ditolerir. Ya, misal ini ya, misalnya contoh saja, ada orang Syiah misalnya nih, misal ya, ada orang Syiah datang ke sini, kita pengen ngajak Syiah ini masuk jadi Sunni, tapi orang Syiah ini nggak mau jadi makmum, pengennya jadi imam. Boleh nggak kita nyuruh dia jadi imam? Ya nggak boleh, nggak sah sholat kita. Kenapa? Karena Syiah sudah diputuskan keluar dari Islam. Sama halnya dengan orang yang belum bisa baca Al-Fatihah, tapi maksa jadi imam. Maka jangan begitu saja dipersilahkan. Lalu bagaimana cara dakwahnya? Cara dakwahnya bisa dengan cara yang lain, misalnya dakwah sosial. Ya. Contohnya dakwah sosial kayak gimana? Bakti sosial misalnya kalau ada bagi-bagi sembako dapat begitu misalnya. Mudah-mudahan dengan itu bisa terikat ke masjid. Atau misalnya dengan memberikan amanah yang memang dia mampu, misalnya jadi ketua DKM, tapi bukan jadi imam misalnya begitu, jadi pengurus DKM. Tapi jangan jadi imam dulu. Kita kasih pemahaman bahwa yang jadi imam ini bukan dilihat dari usianya, bukan dilihat dari jabatannya, ya, bukan dilihat dari seberapa lama dia tinggal di sini, tapi dari yang benar Al-Fatihahnya. Walaupun dia anak kecil usia 12 tahun misalnya. Tapi kalau misalnya di sini yang paling bagus Al-Fatihahnya anak kecil usia 12 tahun, selama dia sudah tamyiz, mumayyiz, dia bisa berwudu dengan benar, dia bisa gerakan sholat, bacaan sholat dengan benar, jadi imam dia. Ini harus dikasih pemahaman seperti ini, ya. Dan cara dakwah kepada seseorang itu lebih efektif kalau kita berhadapan dengan mereka dengan apa yang mereka yakini. Maksudnya begini, kalau misalnya kita bertemu dengan orang yang bermadhab Syafi'i, maka pakai perkataannya ulama-ulama Syafi'iyah. Misal, ada orang bermadhab Syafi'i, bacaan Al-Fatihahnya berantakan, tapi kemudian ingin jadi imam terus. Kita ambil kitab-kitab madhab Syafi'i yang mengatakan bahwa sholatnya orang yang belum bisa baca Al-Fatihah dengan benar itu tidak sah jadi imam. Misalnya dalam kitab yang paling kecil ya, kitab Safinah. Yang tahu kitab Safinah? Kitab madhab Syafi'i paling dasar, kitab Safinah. Ada di sana syarat imam atau syarat sah. Syarat sahnya berjamaah. Salah satunya apa? Imamnya qori. Qori itu apa? Bisa baca Al-Fatihah dengan benar. Atau misalnya kita ambil kitab yang lain, begitu. Kalau misalnya kita berhadapan dengan orang yang misalnya orang-orang yang berkiblat pada Saudi, Hambali, kita pakai perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalnya begitu. Ya. Jadi kita pakai perkataan-perkataan yang mereka yakini. Begitu. Itu dakwah kita. Kita kasih tahu harusnya begini. Ini pendapat dari ulama-ulama kita semuanya. Itu cara dakwah kita. Pelan-pelan. Memang nggak bisa frontal ya, nggak bisa langsung, nggak bisa begitu. Kalau begitu pasti menghadirkan permusuhan. Bukan. Harus dengan ukhuwah, harus dengan cinta, sesama mengasihi. Jadi kita memberi nasihat bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang. Kita sayang sama umat, kita sayang sama mereka. Begitu. Jangan sedikit-sedikit, wah ini bid'ah sesat. Bukan gaya kita seperti itu. Bukan gaya dakwah kita seperti itu. Karena kalau seperti itu hanya akan menimbulkan permusuhan. Hanya akan menimbulkan permusuhan. Dakwah itu merajut ukhuwah, bukan menimbulkan permusuhan. Ya. Kalau sama orang kafir boleh keras. Tapi kalau sama muslim, jangan keras. Harus dengan ukhuwah, harus dengan cinta. Begitu ya. Allahu Ta'ala a'lam. Baik. Ada yang tanyakan? Silakan Ustaz. Iya. Ngotot jadi imam. Kalau kita sudah tahu imamnya orang itu, maka jangan salat di belakangnya. Boleh kita protes, ya udah kita tunggu aja dia selesai sholat. Kalau misalnya dia nanya, kenapa tadi nggak ikut sholat sama saya? Karena menurut para ulama 4 madhab, sholatnya orang yang Al-Fatihahnya masih berantakan tidak sah menjadi imam. Di situ jadi awal maksud dakwah. Tapi perkataannya harus dengan lemah lembut. Ya, seperti itu. Jadi boleh bagi kita protes syar'i. Sebagaimana dahulu di zaman Nabi pernah ada. Di zaman Nabi ini bukan masalah Al-Fatihah sebenarnya. Imamnya bagus bacaannya, sahabat Nabi kok. Siapa waktu itu? Mu'adz. Mu'adz bin Jabal itu kalau sholat Isya di Madinah, di kota. Tapi kemudian setelah sholat Isya beliau pulang di masjid kampungnya jadi imam. Jadi kan orang-orang di kampungnya nunggu dulu ya, nunggu Mu'adz ini sholat Isya sama Nabi. Pulang, udah agak malam nih Isyanya. Baru qomat kan, Mu'adz datang. Ketika sholat, Mu'adz baca apa waktu itu?
Al-Baqarah. Makmumnya protes syar'i. Apa yang dilakukan makmum? Mundur semuanya ke belakang, bikin jamaah baru. Apa-apaan ini Mu'adz? Kita udah nunggu lama, sholatnya lama lagi. Udah pada pengen istirahat. Mu'adz tahu, pas salam gak ada orang di belakang. Orang-orang pada kemana? Pada di belakang, pada sholat sendiri mereka. Lapor sama Nabi. Ya Nabi, umatku telah menjadi munafik. Umatku telah menjadi munafik. Kenapa? Mereka, waktu saya jadi imam, pada ke belakang gak mau diimamin sama saya. Alasannya apa? Alasannya kepanjangan sholat saya. Yang salah bukan mereka ya Mu'adz, yang salah engkau. Kalau kamu jadi imam, lihat keadaan makmum. Ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang buru-buru, ada orang yang pengen istirahat. Permudah. Maka bacalah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Itu paling panjang buat sholat isya udah segitu. Jangan lebih dari itu. Jangan. Ya. Bahkan Nabi, kalau misalnya ada anak kecil kedengeran nangis di masjid, langsung dipercepat sholatnya. Ini cuma gara-gara apa? Sholatnya kepanjangan. Boleh protes syar'i. Apalagi masalah yang lebih penting dari itu, Al-Fatihahnya berantakan. Boleh protes syar'i. Ya. Jadi tiba-tiba imam salam, gak ada di belakang. Ternyata yang lain bikin jamaah baru. Setelah itu langsung ada yang qomat. Nggak apa-apa. Ini protes syar'i. Yang penting dikasih penjelasan nantinya. Dengan dalil-dalil yang kuat. Dengan penjelasan-penjelasan ulama yang memang nama ulamanya ini nama ulama yang disepakati oleh semuanya. Begitu. Misalnya beliau menghormati madhab Hambali. Pakai ulama-ulama madhab Hambali. Fatwa-fatwanya. Beliau misalnya bermadhab dengan madhab Syafi'i. Pakai ulama-ulama madhab Syafi'i. Ya. Begitu. Supaya diterima. Kalau misalnya ada persengketaan, bisa panggil MUI. Pernah di satu tempat, ada kasus, Pak. Ini kisahnya ada di Bandung. Ada ikhwan kita, jadi imam. Cuma salah beliau juga sih. Kalau saya sih menilainya beliau agak keliru juga di sini. Salat, baca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq itu kan akhirnya ada sujud tilawah. Cuma beliau nggak ngasih tahu ke makmum dulu. Nggak ngasih tahu ke makmum bahwa beliau akan baca sujud tilawah. Akhirnya ketika wasjud waqtarib, sujud. Makmum bingung. Ngapain sujud ini? Selesai sholat di sidang. Ustaz, antum tadi kenapa sholatnya 3 rakaat? Sholat subuh waktu itu. Siapa yang sholat subuh 3 rakaat? Tadi sujud itu ngapain? Nggak paham. Panggil MUI. Jadi penengah. Satu masjid. Memang agak keliru juga. Jadi saya bilang, ya antum agak keliru juga, Ustaz. Kenapa juga? Pakai sesuatu yang diperselisihkan masyarakat gitu kan? Kalau mau dijelasin dulu, seperti tadi, mau baca Maliki Yaumiddin pendek, jelasin dulu. Ya, jangan langsung tiba-tiba baca Maliki Yaumiddin pendek, itu menimbulkan fitnah. Tapi akhirnya karena ada MUI, ya dijelasin, masyarakat yang belum paham jadi paham. Oh, ternyata ada yang namanya sujud tilawah. Ternyata banyak orang yang nggak tahu sujud tilawah. Bisa jadi jamaah sini juga kali ya. Mudah-mudahan enggak ya. Jangan sampai kalau pas imam sujud tilawah bingung, wih ini ngapain? Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah sunnah dilakukan di dalam sholat atau di luar sholat. Jadi penting bagi kita memberikan pemahaman, edukasi kepada masyarakat. Dan kalau memang kita belum bisa diterima pendapatnya, boleh memanggil orang yang bisa menjadi penengah, yang netral, yang memang bisa memberikan pemahaman yang tepat kepada orang-orang di situ. Salah satunya adalah MUI. Kalau saya bilang MUI ini ya secara umum masih netral. MUI masih netral, fatwa-fatwanya masih bagus lah. Ya, insya Allah. Jadi bisa kalau misalnya ada masalah di sebuah masjid, bisa panggil MUI. Yang netral, kita kasih penjelasan, insya Allah diterima. Begitu. Tapi kalau masih bisa diselesaikan secara internal di lingkungan masjid, selesaikan secara internal. Begitu. Allah Ta'ala. Silakan. Sujud tilawah. Ya. Gak apa-apa, itu sunnah. Sujud tilawah itu sunnah, bukan wajib. Gak apa-apa. Bahkan saya kalau misalnya baca dengan kalau saya milih baca ayat-ayat sajadah sekalipun, saya jarang sujud tilawah. Kenapa? Karena lihat makmum. Ya, karena lihat makmum. Ini makmum udah paham belum? Kalau makmum udah paham sujud tilawah. Tapi kalau makmum belum paham ya janganlah. Ya bisa kalau mau begitu. Cuma afdolnya yang namanya Al-Quran itu dibaca per surat. Ya lebih baik baca per surat. Jadi kalau misalnya kita nggak mau sujud tilawah ya jangan baca lalak.
Udah selesai. Jangan baca al-insyiqaq. Begitu kan? Selesai. Tidak masalah. Kalaupun itu dibaca kemudian tidak sujud tilawah, tidak masalah karena sunnah. Tidak ada yang mengatakan wajib. Sunnah. Silakan, Pak. Oh, ada. Udah malam ya. Satu lagi ya dari akhwat ya, dari Mahat. Afwan Ustaz, bila kita sudah tahu cara baca Al-Fatihah yang benar dan kita ikut sholat di belakang imam, yang kita tidak tahu, ini tadi ini ya. Imam tersebut apakah benar atau salah? Apakah keadaan tersebut kontinu? Kalau tidak tahu maka husnudzon, wajib husnudzon. Hukum asal seorang muslim adalah adil. Maka kalau kita tidak tahu sholat di terminal, sholat di pinggir jalan ada masjid, sholat di bandara, sholat di pelabuhan, sholat di kapal, imamnya tidak kita ketahui, sholatnya sholat sir, zuhur, asar, maka husnudzon. Wajib hukumnya husnudzon. Dan hati kita harus dibuat tenang. Jangan mikirin imamnya sah atau tidak. Pokoknya wajib husnudzon. Semua kaum muslimin harus dianggap bisa baca Al-Fatihah sampai kedengeran sama kita ada yang keliru. Bahkan kalau misalnya kita dengar, ini kayaknya keliru, maka itu tidak bisa jadi dalil. Kalau masih kayaknya keliru, tidak bisa jadi dalil. Kalau kita dengar, pasti keliru, baru kita yakin memisahkan diri dari imam. Dipahami ya? Jadi harus benar-benar dengan kepastian, bukan dengan perkiraan yang lemah, apalagi dengan suudzon. Nggak boleh. Ini penampilannya kayaknya pakai kaos, kayaknya nggak benar baca Al-Fatihah. Enggak. Bahkan kadang yang pakai kaos bacaannya lebih baik daripada yang pakai jubah berjenggot panjang. Makanya antum sekalian nih para bapak yang sudah bisa baca Al-Fatihah dengan benar, kalau kemana-mana jangan lupa pakai baju koko atau pakai gamis. Jangan lupa bawa peci. Kenapa? Karena kalau antum masuk masjid pakai peci, pasti antum disuruh imam. Kalau di masjid-masjid yang gak ada imamnya, ya. Kenapa? Karena orang-orang milih itu dari pakaiannya dulu. Dilihat yang paling rapi. Kalau antum pakai kaos gak akan kepilih. Walaupun antum hafiz 30 juz. Kalau pakai kaos gak akan kepilih. Apalagi udah pakai kaos, pakai jeans, gak ada jenggotnya, gak akan kepilih. Tapi kalau ada orang pakai gamis, pakai peci, jenggotnya panjang, pasti kepilih. Walaupun Al-Fatihahnya berantakan. Ya, begitu. Jadi pakai pakaian yang memang menunjukkan kita sanggup menjadi hal tersebut, menjadi imam dalam hal ini. Terakhir mungkin satu lagi. Ada satu lagi tadi. Oh ini, atau dari sini atau dari sini? Ada dua ternyata. Gila nih, pada Ustaz. Iya. Salat jahar. Jadi kalau misalnya imamnya sudah jelas mengubah makna Al-Fatihahnya yang tadi dicontohkan, mengubah makna, benar-benar mengubah makna, kita yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, maka tidak bisa diantisipasi dengan hal lain. Begitu ya. Ini kasusnya sama seperti kita sholat ternyata imamnya perempuan. Apa yang dilakukan? Ya sudah, nggak sah sholatnya. Kasusnya sama seperti itu. Jadi kalau imamnya sudah jelas mengubah makna Al-Fatihahnya, nggak bisa diantisipasi dengan yang lain, maka caranya adalah kita sholat sendiri. Begitu. Ya. Begitu, Ustaz. Ya mundur aja udah, sholat sendiri. Gitu. Mundur, gerak gitu. Gitu ya. Pertanyaan tentang apa? Panjang nggak kira-kira pertanyaannya nih? Gimana coba, Ustaz? Terakhir, udah jangan ada yang angkat lagi ya. Silakan, Ustaz. Enggak masalah. Imamnya perokok, imamnya fasik, imamnya ahlul bid'ah, selama bukan kafir, sah salatnya. Imam ahlul bid'ah, bacaan Al-Fatihahnya bagus, itu lebih utama daripada imam ahlus sunnah, paling sunnah, jenggotnya paling panjang, bajunya gamis, Al-Fatihahnya berantakan. Ini dalam masalah salat ya. Dalam masalah salat yang dinilai Al-Fatihahnya benar atau enggak. Bukan orang yang paling soleh, bukan. Bukan orang yang paling soleh. Ya. Walaupun kalau ada dua orang nih, ada dua orang. Yang satu baca Al-Fatihahnya bagus, yang satu sama bagusnya. Pilih yang mana? Yang paling soleh dulu. Yang paling faham agama. Sama-sama paham agama, pilih yang mana? Yang paling takwa. Sama-sama bertakwa, pilih yang mana? Yang paling tua usianya, sama usianya, pilih yang mana?
Yang paling rapih penampilannya, sama rapihnya. Yang bacanya, yang suaranya paling bagus dulu. Ya, kalau sudah sama-sama rapih penampilannya, yang paling bagus suaranya dulu. Sama suaranya bagus. Yang paling bagus fisiknya, yang paling ganteng. Sama gantengnya luar biasa dua-duanya. Yang paling solehah istrinya. Jadi ternyata istri solehah itu bisa menentukan dia jadi imam atau enggak. Gimana? Kalau Pak, saya mau nanya, istri Bapak solehah enggak? Enggak pernah dijawab. Mau cari lagi katanya, Bu. Ada istrinya. Bu, mau cari lagi katanya. Enggak sopan. Kalau istri kita masih menurut kita belum solehah, disolehahkan lah. Disolehahkan, dibina oleh kita. Dibina oleh kita ya. Mau cari lagi, itu terserah Bapak dan istri Bapak itu. Bukan urusan saya ya. Jangan libatkan saya dalam urusan itu. Jadi masalah imam yang ngerokok ini para ulama beda pendapat antara makruh dengan haram. Imamnya isbal, imamnya bahkan imam pelaku dosa besar sekalipun masih sah sholat kita. Imamnya fasid ya. Tukang mabok, tukang bunuh, tukang zina. Kalau al-fatihahnya bagus masih sah loh sholatnya. Tapi ada imam soleh banget, al-fatihahnya rusak, enggak sah. Ini masalah sholat, ini ternyata al-fatihah penting sekali. Cuma ya jangan sengaja dipilih lah. Ada orang fasik sengaja dipilih jadi imam. Kalau ada yang soleh, pilih yang soleh. Ya, kalau ada orang yang paling nyunah, ya pilih yang paling nyunah itu. Begitu. Allah Ta'ala a'lam. Udah, Ustaz. Udah, Ustaz. Boleh gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Der. Iya. Iya. Solusinya apa? Kita meyakini nih, salat di belakang imam yang jelas. Jelas sebuah makna. Iya. Pertama, apa kita harus mundur atau kita mengubah niat? Tergantung. Kalau misalnya kita sudah tahu imamnya ini orang yang jelas pasti akan keliru bacanya, maka tidak boleh niat berjamaah sejak awal. Tidak boleh niat berjamaah sejak awal. Boleh nggak kita di barisan tapi niat sholat sendiri? Boleh. Tapi dari awal niatnya sholat sendiri. Wah, ini imamnya udah nggak bener nih. Sudah, niat sholat sendiri aja. Boleh begitu? Boleh. Dapat pahala jamaah. Ingat, pahala jamaah sudah didapatkan sejak pertama kali melangkahkan kaki dari rumah. Ya. Nabi ini yang mengatakan bahwa ketika ada orang keluar dari rumah kemudian sholat jamaah selesai, sudah dapat pahalanya, sudah selesai. Jadi nggak masalah. Jadi kalau kita yakin ini imamnya udah mengubah makna, sudah. Niat sejak takbiratul ihramnya sholat sendirian. Tidak masalah. Gimana? Kalau udah di rumah itu cari masjid yang lain. Kesini misalnya. Udah tahu nih, ini imamnya tetap abadan abada gitu, nggak pernah berubah gitu ya. Ya sudah, cari yang lain. Udah tahu imamnya tetap seperti itu, masih ke situ juga. Masjidnya harus siapin imam. Jadi solusi buat masjid di sebelah katanya. Tapi kalau masalah berarti pada kesini gitu ya. Ya sudah, silahkan komunikasikan dengan pengurusnya. Saya ngasih semangat untuk terus belajar, ya silahkan nanti terus belajar. Intinya, insya Allah lah. Kalau tadi saya dengar bacanya bareng-bareng, udah bisa jadi imam semuanya insya Allah. Nggak tahu sih kalau satu-satu ya. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Salah satu solusinya ya kita mulai dari yang bisa kita mampu. Nggak perlu menggarap seluruh masjid dulu, kita garap satu masjid dulu. Begitu ya. Mudah-mudahan dari sini nanti bisa menyebar. Begitu. Jadi, kalau kita sudah tahu imamnya ini adalah yang akan mengubah makna, mau berangkat gimana? Ya silahkan kalau mau berangkat. Tapi kalau masih bisa diusahakan ke masjid yang lain, yang kita ada alternatif lah insya Allah masjid yang lain, maka datang ke masjid tersebut. Kalau misalnya kita paksakan datang ke sana, ya sudah, kita berarti sholatnya sholat sendirian. Begitu. Hanya untuk menghindarkan diri dari fitnah aja kan. Ya, begitu. Ya lebih aman begitu. Gimana? Dimaafkan.
Kalau misalnya sholat sendiri masih berantakan, ya berarti kondisinya sama dengan si imam kan? Ya jamaah saja kalau begitu mah. Gak masalah. Sah. Sah, tapi sah dengan syarat dia masih terus belajar ya. Kalau misalnya masih terus belajar, dimaafkan. Sah insya Allah salat. Yang nggak sah itu nanti kalau dia nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Orang yang nggak mau belajar ya nggak dapat pahala, dia berdosa. Jadi kalau misalnya, lah saya mah berantakan juga lah, nggak apa-apa sholat di belakang imam yang berantakan juga sama gitu. Sah insya Allah udah. Makanya tadi saya katakan, ada untungnya juga jadi orang yang nggak paham. Tapi kedudukannya rendah di sisi Allah. Orang yang paham kedudukannya tinggi. Kenapa? Karena orang yang utul ilma itu kedudukannya darajat di hadapan Allah. Banyak derajat. Maka jangan sampai kemudian, sudahlah saya mah jadi orang yang nggak tahu aja, supaya banyak dimaafkan Allah. Sayang. Kedudukan di surganya rendah sekali. Walaupun nanti kita masuk surga, tapi kedudukannya rendah. Jadi jadilah orang yang berilmu dan terus belajar. Intinya di situ. Ya, jadilah orang yang terus belajar. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Ada pengumuman langsung. Yang mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf kalau banyak keliruan dalam kata dalam penyampaian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita lisan-lisan yang fasih, hati-hati yang khusyuk ketika membaca Al-Qur'an, dan menjadikan kita juga keluarga kita termasuk ahlul Qur'an di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani waj'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan alaina. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.